Pernahkah kamu membayangkan bahwa Islam sudah sampai ke negeri Cina sejak zaman para sahabat Nabi, jauh sebelum Cheng Ho berlayar, sebelum dinasti Ming berdiri megah, bahkan sebelum tembok besar direnovasi jadi tujuan wisata? Islam sudah menapakkan kakinya di tanah Asia Timur, dan sosok yang membawa cahaya itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang sahabat besar Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang mujahid, panglima perang dan orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Tapi apa yang membawanya ke Cina yang begitu jauh dari tanah Arab? Sejarah mencatat bahwa sekitar tahun 651 Masehi, hanya 2 dekade setelah wafatnya Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan mengutus delegasi ke Cina. Tujuannya bukan perang tapi diplomasi dan dakwah. Dan yang dipercaya memimpin misi itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dijamin surga. Dia tak datang dengan kapal perang, tapi membawa pesan damai dari Islam. Saat rombongan tiba di Guangzhou, Kaisar dari dinasti Tang menerima mereka dengan rasa ingin tahu. Bayangkan, 2 peradaban besar yang sangat berbeda akhirnya bertemu bukan karena pedang tapi karena kata-kata. Menurut catatan sejarah Tiongkok dan riwayat Islam, Kaisar Tang sangat terkesan dengan ajaran Islam yang dibawa Sa'ad. Ia mengizinkan umat muslim tinggal dan berdagang di sana. Dan tahukah kamu, di kota Guangzhou inilah akhirnya dibangun masjid pertama di Cina, Masjid Huaisheng, yang secara harfiah berarti Masjid Mengenang Sang Nabi. Menurut tradisi, Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri yang membantu mendirikan masjid ini. Masjid ini berdiri hingga hari ini, lebih dari 1.300 tahun kemudian, bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi sebagai monumen persahabatan dua dunia. Sa'ad tak tinggal lama. Setelah misinya selesai, ia kembali, tapi benih Islam yang ia tanam tak pernah mati. Dari satu komunitas kecil di Guangzhou, Islam mulai menyebar perlahan ke kota-kota pelabuhan lain seperti Guangzhou, Hangzhou, hingga ke wilayah barat seperti Xi'an. Para pedagang muslim mulai menikah dengan penduduk lokal, membentuk komunitas Hui Muslim etnis Cina yang masih eksis sampai hari ini. Islam tak datang ke Cina dengan menaklukkan, tapi dengan berdagang, berdakwah, dan berakhlak. Itulah kekuatan Islam yang sesungguhnya, lembut tapi mengakar. Menariknya, Islam tak hanya diterima oleh rakyat biasa. Beberapa pejabat dinasti Tang bahkan tertarik mempelajari ajaran Tauhid, dan meskipun Islam menjadi minoritas, mereka diberi kebebasan untuk beribadah, mendirikan masjid, dan merayakan hari besar mereka. Hubungan antara Khalifah Islam di Arab dan Kaisar Cina tetap terjaga selama berabad-abad melalui jalur diplomatik dan perdagangan. Di saat Eropa masih terjebak dalam perang agama, dunia Islam dan Cina sedang saling bertukar surat, hadiah, dan rasa hormat. Jejak Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hanya tertinggal di Guangzhou, bahkan di kota Xi'an, tempat dimulainya jalur sutra, terdapat masjid besar berarsitektur Cina yang masih aktif digunakan hingga hari ini. Masjid itu bukan hanya tempat salat, tapi pusat komunitas. Ada madrasah, perpustakaan, dan tempat dakwah. Arsitekturnya unik. Dari luar terlihat seperti kuil Buddha, tapi di dalamnya penuh kaligrafi Arab dan lafaz Allah. Ini bukti bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan jati diri. Seperti air yang jernih, Islam mengalir dan membersihkan, bukan menghancurkan. Banyak yang tidak tahu, bahkan kaum muslim sendiri, bahwa Islam di Cina adalah sejarah tua, bukan hasil dakwah modern, bukan karena migrasi zaman sekarang, tapi sudah ada sejak generasi terbaik umat Islam. Dan semua itu dimulai dari tekad satu sahabat Nabi yang berjalan jauh, menembus lautan, membawa cahaya Islam ke timur jauh. Seandainya Sa'ad hanya berpikir tentang dirinya sendiri, mungkin Cina tidak akan pernah mengenal Allah sedini itu. Tapi inilah dakwah. Ia berjalan pelan, tapi meninggalkan jejak yang abadi. Hari ini umat Islam di Cina menghadapi tantangan yang berat, tapi sejarah mereka panjang, dalam, dan penuh martabat. Mereka adalah keturunan dari para dai dan pedagang saleh yang dulu datang membawa kebenaran. Saat kita melihat berita tentang Muslim Cina hari ini, jangan lupa bahwa mereka adalah pewaris sejarah yang mulia. Dan kisah ini dimulai dari seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah, seorang pejuang yang tidak hanya membawa pedang, tapi juga membawa pesan cinta dari langit. Jadi kalau kamu pernah berpikir bahwa dakwah itu harus dilakukan oleh ulama besar atau dai terkenal, ingatlah bahwa kadang cukup satu langkah, satu perjalanan, satu niat tulus bisa mengubah sejarah sebuah bangsa. Sa'ad bin Abi Waqqas telah membuktikan itu. Dari Jazirah Arab ke Tiongkok, ia bawa Islam sebagai rahmat bukan ancaman.
Dan siapa sangka cahaya itu masih menyala hingga hari ini. Di negeri yang jauh dalam bahasa yang berbeda nama Allah tetap disebut. Berkat langkah seorang sahabat yang setia,